Kita dengarkan bersama dengan khidmat dan khusyuk rangkaian Mutiara Hikmah Tasyakur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang insyaallah malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Abu Yaki Haji Munawwir Asli. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ayyadal mujahidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-mawsufi bil Qur'an bir-ra'ufir rahim wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bidukhuli jannatin na'im. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia sahibul bait Bapak Ketua RW, panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarram Ustadz Dadan Hamdani, panjang umur, sehat wal afiat. Ustadz Rahmani, sehat wal afiat. Ustadz Haji Abdul Razak, sehat wal afiat. Ustadz Ahmad Abdul Sabur, sehat wal afiat. Habib Najib Al-Haddad, tokoh masyarakat, para orang tua, Ketua DKM Masjid Jami, Baitu Tahmid, pimpinan yayasan, pengurus majelis, para ketua RT, bil khusus RT 01. Mudah-mudahan tahun depan RT jadi lurah di Kalimantan. IKN nggak jadi IKN. Yang terhormat ibu-ibu PKK, ibu-ibu Jumantik. Ada ibu-ibu Jumantik? Alhamdulillah. Kenapa kemerdekaan harus disyukuri? Karena ini hadiah dari Allah. Dalam Undang-Undang Dasar, para pendahulu kita, pejuang kita mengatakan hanya dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Kenapa ini dinamakan jalan pahlawan revolusi? Kok ini romannya pada diam aja, ini apa ya? Hah? Mikirin Prabowo, digini sama Jokowi berjempol. Kenapa ini dinamakan nama jalan pahlawan revolusi? Karena ini akses dulu yang mendatangkan kemerdekaan. Terjadi pertempuran 1942 lawan Portugis. Posisi sekarang itu jembatan tol Jatiwaringin. Pernah ditawarkan untuk diberikan hadiah merdeka oleh Jepang. Presiden Soekarno nggak mau. Bu, itu kuenya makan dong. Udah habis.
Ya orang saya kagak liatin dapat. Kalau bapak-bapak masih utuh tuh kuenya tuh. Kalau dia ada anak, ada cucu di rumah, makanya piringnya cepet kosong. Kadang suka dimasukin ke tas. Itu kue bolu lupa dikeluarin, akhirnya disemutin. Tahu aja, tahu aja. Ini jalan akses. Dulu di Klender pasukan perang namanya Bara, Barisan Rakyat. Panglima perangnya Aji Darip. Insinyur Soekarno bikin rapat akbar di pertanian, SMA 12 dulu di situ. Presiden Soekarno orasi memberi semangat untuk barisan rakyat, Bara, Barisan Rakyat. Panglima perangnya Aji Darip, kagak mempan ditembak. Aji Darip itu terkenal punya 2 jurus silat, manis dan langkah monyet. Apa saya contoh ini sekarang? Klender. Masih ada mantan pasukan Bara di kampung saya, masih ada. Umurnya udah 98, masih hidup. Sekarang di kursi roda. Jadi sebelum ceramah ke sini saya cari referensi dulu tadi sama beliau. Ada yang tercatat dalam sejarah, ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Kuenya udah dapet itu yang belakang? Belum. Sadadan belum tuh yang belakang. Pantes saya ceramah megangin perut aja. Ini akses Jepang, akses Portugis, akses Belanda untuk merampas kantor Batavia. Sebelum jadi Jakarta, dulu Batavia. Kantornya sekarang di depan stasiun Jatinegara. Dulu di situ. Pusat informasi, perkembangan, semua di situ. Maka itu mau dia rampas sama Belanda. Aji Darip, Kiai Mursidi, Kiai Hasbi, trio pahlawan ulama yang memompa semangat juang barisan rakyat untuk melawan penjajah. Haji Darip ditelepon, dulu belum ada telepon, telepon batin. Yang nelpon Kiai Nur Ali. Kata Kiai Nur Ali, makanya Klender Al-Makmur dinamakan jalannya Bekasi Raya. Karena dulu itu juga jadi akses untuk memperkokoh perjuangan. Kiai Nur Ali gabung dengan Haji Darip, Kiai Mursidi, Kiai Hasbi. Kata Kiai Nur Ali, Mursidi, ente sama Darip jagain Batavia. Anda dipanggil ke Jogja. Dipanggil ke Jogja, Kiai Nur Ali jalan kaki. Belum ada alat transportasi. Zaman itu kalau ada yang punya hadiah dari Belanda,
berupa seekor kuda. Guru Marzuki Cepinang Muara itu kalau ngajar pakai kuda warna coklat metalik. Yang ngurusin kuda itu mandiin, ngempanin Ki Nur Ali. Ki Nur Ali nggak pernah disuruh baca kitab. Nur, kata Guru Marzuki, lu urusin kuda aja. Ntar berangkat kuda udah rapi, udah bersih, udah makan. Lu pegang senapan, lu tembak tuh bajing, tupai yang di depan Masjid Al-Marzuqiyah pinggir kali banyak empang. Lu tembak dia pada makanin duren, rambutan, kelapa yang buat santri nggak kebagian dimakan sama tupai. Lu tembak. Tuh. Guru tuh tahu karakter murid. Enggak dikasih baca kitab, ngurus kuda, dikasih senapan. Rupanya Ki Haji Nur Ali jadi pahlawan nasional. Lawan Belanda bisa naik kuda, bisa nembak. Guru begitu tahu muridnya. Saya juga tahu nih jamaah udah pada lapar. Insyaallah. Karena ini hadiah dari Allah, maka bersyukur kepada Allah. Kalau kita cermati saat tadarrus, banyak janji-janji Allah kita temukan dalam Al-Quran. Allah berjanji, Allah juga yang menjawab. La in syakartum la azidannakum. Ya Allah, kayaknya belum makan ini ya. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Allah juga yang menjawab janjinya. La in syakartum, kalau kamu pandai bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, la azidannakum, itu jawabannya. Pakai huruf taukid, lam dan nun yang bertasydid. Fungsi huruf taukid itu ketika kita belajar balaghah untuk meyakinkan orang. Maka dulu di zaman TV belum ada, yang ada radio jadul. Kita menunggu pidato tahunan Presiden Soekarno. Masya Allah, retorika cara penyampaiannya membuat para pendengar seperti dihipnotis, membakar, luar biasa. Sehingga rakyat itu jadi yakin. Maka Allah supaya hambanya pada yakin dengan janjinya, kalau bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat tersebut. Kata dasarnya azida, dikasih huruf taukid, lam dan nun. Nanti malam minggu pengajian diterangin sama Ustaz Dadan. Ada lagi man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata dasarnya nuhyi, dikasih huruf taukid, lam sama nun.
Jadi orang yang beriman, beramal soleh, laki perempuan, pasti akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Lanuh hil apa saudara? Alanuh yiyannahu hayatan thayyibah, akan diberi kehidupan yang lebih baik. Bu, pohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, mudah-mudahan ntar pulang nemu duit. Giliran duit, amin semua. Amin ya robbal. Daun salam buat sayur ikan betik. Ibu yang jawab salam, saya doain ntar bangun tidur tambah cantik. Ya ilah yang jawab nenek-nenek lagi. Ketua LMK ada? Lagi ada acara. Kita baca salawat dulu selingan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa lagu-lagu perjuangan. Ayo, 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia dengan pertahanan Indonesia. Kita tetap setia dengan membela negara kita. Pesanan Pak RW. Pesanan Pak RW, jangan selawat mulu kita. Satu lagi. Halo, halo Bandung.
Maulid Simtud Duror Habib Ali Hadramaut, Yaman Selatan. Saya di Yaman seminggu diajak sama Habib Najib. Saya ziarah ke makamnya Habib Ali, pengarang Maulid Simtud Duror. Masya Allah. Seminggu saya di sana. Seminggu saya di sana. Seminggu saya di sana. Masya Allah. Hari pertama sholat subuh di Darul Mustafa Habib Umar Al-Hafiz. Saya di saf ketiga. Selesai doa itu semuanya musafahah jamaah 500 orang antri. Saf pertama selesai, saf kedua selesai, saf ketiga. Saya ada di tengah. Begitu saya bangun, Habib Umar lihat saya. Ahlan wa sahlan wa marhaba Farhani Ki Munawir. Kenal dia sama saya. Orang saya, dia tahu saya demen sama Habib. Kan yang kagak demen sama Habib PWI LS doang. Mudah-mudahan nggak ada di kampung kita. Ada 70 cara menghancurkan Islam. 70 cara menghancurkan Islam. Pohon mangga nggak bakal roboh kalau alat potongnya golok, garagaji nggak ada pegangan kayunya. Belum rubuh tangannya udah putus kalau nggak ada gagangnya. Dikasih gagang, garagaji, kayu, golok kayu, bisa tumbang kayu dengan kayu. Maka Belanda 350 tahun menjajah kita dengan peralatan perang yang canggih, kagak bisa mengalahkan pejuang kita. Sebelum pakai bambu runcing, pakai batu bandring. Inisiatif bambu runcing belum keluar, masih pakai batu bandring, dibungkus batu 9 di ujung sarung, diikat, dibacain hizib. Hizib yang diamalin oleh Ki Nur Ali, Ki Mursidi, Ki Hasbi, Haji Darib 2, Hizbul Bahar dan Hizbun Nasor, karya Abul Hasan Asyadzili, muassis Thariqah Asyadziliyah, yang di masanya dia dinobatkan oleh para ulama sebagai wali kutub, murid dari Al-Imam Mursi. Imam Mursi punya murid lagi namanya Ibnu Athaillah, punya murid lagi yang mengarang Burdah Busyairi. Itu muridnya Al-Imam Mursi. Karangan-karangan wiridan-wiridannya Abul Hasan Asyadzili, kalau Hizbun Nasor wiridan buat perang di udara, kalau Hizbul Bahar di lautan, di daratan. Ki Nur Ali apalin, enggak mempan ditembak, di laut bisa jalan. Ngajar malam Senin di Pulau Sembilangan, naik perahu dari Pelelangan, karena di tengah laut perahunya mogok, sementara waktu maghrib sudah lewat. Ki Nur Ali turun dari perahu, jalan. Pengawalnya yang megang kitab di luar kesadaran, turun bisa jalan. Selesai ngajar ada sesi tanya jawab. Ki Nur Ali buka tanya jawab,
Justru yang nanya pertama itu tuh yang ngikutin dia. Pak Kiai tadi di air kok bisa jalan kaki kagak basah? Bacaannya apa Kiai? Bismillah. Bisnanya dapat jawaban, keluar dari masjid, turun ke laut baca bismillah, kelelep. Karena belum dijadikan wiridan. Itu bismillah yang diajarin Guru Marzuki. Habis maghrib 21 kali. Maka Guru Marzuki Cepinang Muara semakin terkenal. Banyak santri yang datang. Setan gak suka. Akses ke Al-Marzukiyah cuma satu dulu, lewat jembatan Kali Anak Sunter di depan rumah Engkong Aji Antijan. Jembatannya pohon kelapa. Karena tiap hari kesentuh air, kulitnya terkelupas. Licin. Santri baru lewat situ kecebur, kanyut sampai Cepinang Jagal. Dulu Kali Muara gede. Dulu Kali Muara gede. Dulu Kali Muara gede. Ya Allah, cakep-cakep amat ya. Ini kayaknya bedaknya yang dipakai Wardah ini. Ibu-ibu tuh bedaknya ada 12 merek. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, Latulip, Merabella, Tulji, Pixi, 12. Udah lu dengerin aja, jangan pakai bilang apa-apa. Lanjut. Itu Aji Darib sebelum berangkat berperang, itu pasukan bara, barisan rakyat, dia isi dulu dengan wiridan-wiridan, dengan bacaan-bacaan, sehingga tidak punya rasa takut menghadapi Portugis, menghadapi Jepang, menghadapi Belanda. Pasukan barat nggak mempan ditembak. Masya Allah. Pak, kuenya udah dimakan itu. Maka semuanya itu hadiah dari Allah, tidak terlepas dari 17 Ramadan, 17 rakaat. Karena ada 17 Ramadan, karena ada 17 rakaat, maka lahirlah 17 Agustus. Insya Allah. Semuanya dari Al-Quran. Di 17 Ramadan. Di Quran itu ada kunu, ada kuni, ada kun. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu, tinggal bilang kun fayakun. Bambu runcing Belanda pakai tank. Apa yang dilempar meledak? Hah? Ya kan gue lagi cerita bom. Ya begitu suaranya. Masa suaranya dor. Kagak enak, itu mah kondor.
Begitu pasukan Belanda mau merampas Batavia, itu Kiai Nur Ali dengan pasukannya sudah siap menjegal di jembatan Kali Citarum. Itu sarung yang udah diisi peluru batu, diisi wiridan Hizbun Nasr, Hizbul Bahar. Begitu Belanda tank-tank, kendaraan perang sudah ada di tengah-tengah jembatan Kali Citarum, Kiai Nur Ali dari ketinggian pohon kelapa itu melempar batu yang udah dibacain, berubah jadi sebuah kekuatan yang menghancurkan kekuatan tentara Belanda. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Memang yang dilempar itu batu, tapi Allah ikut campur tangan di balik usaha hambanya untuk menjaga negaranya. Itu batu Allah ikut campur dalam lemparan menjadi sebuah ledakan lebih dahsyat dibanding bom. Insya Allah. Saudara udah ya? Jam berapa itu? Jam 9. Emang warga di sini kelihatan wajahnya ahli-ahli ibadah. Senang duduk di tempat-tempat pengajian. Saya udah ceramah lama baru jam 9. Itu tandanya ahli ibadah, senang duduk lama. Alhamdulillah. Dari kalangan para habaib juga banyak yang gugur di medan perang. Ada dari Pam Al-Gadri, ada dari Pam Banah San, ada Al-Habsyi, ada Baswedan. Banyak para habaib berjuang di negeri ini. Kalau ada yang bilang Habib enggak ikut berjuang, itu ngopinya kurang kental itu orang. Ngajinya kurang banyak. Baca sejarahnya cuman atuh. Maka habaib dengan para pejuang menyatu. Presiden Soekarno lambat membacakan proklamasi jam 10 hari Jumat karena konsultasi dulu dengan Habib Ali Kuita. Soekarno bisa pakai sarung, bisa pakai peci karena nyantri di Habib Ali 4 bulan. Maka kalau berteman sama Habib sama Kiai jadi bagus. Soeharto dulu temennya Kiai banyak banget. Belajar sambutan almarhum Kiai Qasim Nur Sehat. Belajar Quran Fatihah Kiai Haji Tajuddin Hasan. Belajar tasawuf sama orang Cirebon. Banyak kiai-kiai di zaman Soeharto, maka Soeharto bikin masjid banyak. Masjid Muslim Pancasila. Beda sama yang kemarin tuh. Temennya sama Cina mulu. Kereta cepat gagal. Kereta cepat gagal. Kereta cepat. Kereta cepat. Mau bertemannya sama Cina, udah nggak usah disebut namanya. Udah pada tahu pakai disebut Jokowi. Jangan. Udah pada tahu. Gak usah disebut. Udah pada tahu, di hati aja nyebutnya. Dan pakai disebut Jokowi jangan. Kesian dia lagi sakit, mukanya udah pada bengkak, banyakan dosa. Itu KM 50 masa dia kagak tahu. Muhyiddin pengawal Habib Rizik, ya Allah, masih remaja. Masa iya dia kagak tahu? 5 anak negaranya
mati diperlakukan secara biadab. Masa kepala negara kagak tahu? Masa kepala negara kagak tahu? Boro-boro ngucapin, kali gitu ngucapin bela sungkawa kagak. Tapi giliran penyanyi pop yang namanya Glenn, waktu mati dia datang itu. Padahal si Glenn agamanya Kristen. Tahu dia begini itu di depan jenazah. Orang kagak berteman sama kiai. Dan gak usah diterusin. Gak usah diterus. Alhamdulillah. Setelah merdeka, Bung Karno itu sering tidur, sering nginep, sering curhat di Klender Haji Darip. Setelah merdeka, Haji Darip mau dikasih tempat tinggal di Menteng. Masya Allah. Tapi karena dia berjuangnya lillahi ta'ala, gak mau tuh Haji Darip. Kata Pak Haji Darip, Presiden, itu yang jatah buat saya, kasih aja dah buat cikal bakal Tentara Republik Indonesia. Cikal bakal lahirnya TNI itu inisiatif dari Bapak Haji Darip. Insya Allah. Haji Darip Klender. Haji Darip Klender. Haji Darip Klender. Kayaknya kesel-kesel amat ini ya. Meninggal oleh presiden, diminta supaya Haji Darip dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Kagak mau. Dia udah pesen sama keluarganya, kalau Abe mati kuburin di sini aja, kuburin di Tanah Koja. Berjuangnya lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pamrih. Nama jalannya aja baru kemarin itu dikasih Klender jadi nama jalan Haji Darip. Baru kemarin di zaman Gubernur Anies Rosid Baswedan baru dikasih. Minta dari dulu untuk mengenang, orang jadi tahu siapa dia Haji Darip. Sampai diberikan nama jalan Haji Darip. Baru kemarin di zaman Gubernur Anies Rosid Baswedan, kakeknya Anies itu Abdurrahman Baswedan. Dia sebagai penghubung negara-negara Liga Arab. Maka yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Arab. Arab pertama kali, Liga Arab itu melalui Abdurrahman Baswedan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia sampai ke negara Yaman. Saya ziarah kemarin ke Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam sama Habib Najib. Terus kalau kita di sini ziarah di Kober sekaligus Yasin Tahlil, kali di sono satu kuburan Yasin Tahlil. Saya hitungin 12 dari habis subuh hari Jumat sampai setengah 11. Kagak pulang ke hotel, langsung ke masjid sholat. Habis sholat Jumat diajak mampir sama Habib Muhdor, diajak makan siang. Saya kira udah matang kali, dia baru nangkep kambing. Rupanya orang Yaman itu makan siangnya 2:30. Habis Jumat dia baru tangkap kambing, dia sembelih, dia yang masak. Itu Habib Muhdor, dia yang masak. 2:30 baru disajikan saya sama Habib Najib.
Kalau kita kan 2:30 di sini Mindo. RW Mindo ngerti? Mindo itu ngabisin lauk yang tadi siang. Ya Ustaz Haji Rojak ya. Zaman dulu Haji Kamad masih remaja, itu dulu Mindo lauk makan siang, lauknya apa? Kulit singkong ditumisin. Yang putih tuh, yang coklat dibuang, yang putihnya ditumis. Kasih teri. Berasnya rojo lele A3 cap mangkok. Sekarang ada tuh di depan Al-Humaid, depan An-Nur. Dulu zaman Haji Tolib, zaman Haji Olid, Haji Kamad, Haji Majid, masih muda-muda dulu. Tokoh-tokoh di Pondok Bambu. Haji Kamad kalau naik beca sendiri, gemuk, lebar. Sendiri dia saking gemuknya, lebar badannya. Satu kursi, satu bangku becak dia sendiri. Hari Jumat jam 10 udah jalan ke masjid. Haji Kamad, Pondok Bambu. Haji Kamad, Pondok Bambu. Haji Kamad. Kalau Haji Dimin sini SD, Haji Dimin empangnya banyak. Sama pohon jambu kelutuknya tuh di situ. Bea cukai dulu jambu kelutuk mulu. Masawah sama empang. SD depan Haji Tolib. Anak zaman dulu hari Senin disuruh minum susu di SD nggak mau. Karena yang minum susu dulu Belanda. Itu doktrin orang tua luar biasa. Jadi anak zaman dulu nggak mau minum susu di SD. Minuman Belanda. Waktu itu di SD nyanyiannya sore ram, sore ram, sore ram, njot-njotan. Itu saya di situ waktu mau ke kenaikan kelas, mau lulus kelas 6, ada acara malam, saya disuruh nyanyi itu. Guru saya Pak Ramdo sama Ibu Sutira matematik. Saya rada puyeng kalau giliran matematik, takut saya kagak lulus. Itu Ibu Sutira saya bawain durian sama rambutan. Saya jadi lulus. Bukan disogok, bukan. Orang saya banyak pohon rambutan. Itu yang sekarang jadi gelanggang remaja, itu punya saya dulu. Gor, itu gor dulu punya saya. Rambutan semua. Maka begitu musim saya bawain tuh guru saya Ibu Sutira. Ya Allah, Munawir udah lulus. Alhamdulillah. Jadi janji Allah, orang yang bersyukur atas segala nikmat bakal ditambah. Mudah-mudahan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi Allah tidak ada yang sulit, tinggal Dia berkata kun fayakun. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita malam ini ada hikmah dan manfaat. Para pejuang-pejuang kita yang ada dalam catatan buku sejarah dan yang di luar buku sejarah, mudah-mudahan malam ini Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pengen lama-lama, kata dokter, karena saya masih dalam
apa namanya saudara, masih dalam proses penyembuhan. Kata dokter, kalau udah berasa capek ceramah berhenti. Jadi saya udah berasa capek, jadi saya mau berhenti. Kata dokter begitu, kalau udah berasa capek berhenti. Saya udah berasa capek, jadi saya mau berhenti. Terima kasih juga untuk warga yang ada di Masjid Baitul Tahmid yang kemarin ikut mendoakan saya. Saya malam 23 Ramadan dan malam 24, 2 malam itu 2 kali serangan jantung. Dari Al-Hawi ngobrol-ngobrol dulu sama Habaib, Habib Rizik. Selesai jam 1 pulang, ganti baju, mau ceramah Qiyamul Lail di Lab School Arif Rahman Hakim. Begitu naik mobil, duduk, napas nggak ada. Mau bilang oh aja susah. Terus nggak sadar di rumah sakit Islam ketika dengar as-salatu khairum minan naum, dan dada saya lagi dipompa jantung saya. Sadar, alhamdulillah. Jam 10 saya izin minta pulang. Dok, anaknya dokter Puji, dokter Puji, izin saya pulang dulu sebentar. Gak bisa Buya, Buya ini penyakitnya bukan main-main. Saya gak berani izinin. Kalau saya izinin, saya tanggung jawab. Sebentar aja. Karena saya ada jadwal ceramah di kantor gubernur. Pramono udah nungguin, tapi udah viral di TikTok. Di Facebook saya udah ada di ruangan UGD. Jadi gubernur udah nyiapin badal pengganti ke Fahrudin Al-Bantani. Begitu saya sampai, kaget gubernur. Dilihatin kaki saya, ini memedinya kok orang. Dilihat kakinya gitu. Alhamdulillah, saya disuruh ceramah. Itu gubernur senang, itu gubernur tepuk tangan. Saya ceramah. Selesai buka puasa, saya terasa lagi nih. Waduh, dia kemarin lagi nih kayaknya mau datang. Langsung pulang, jemput istri, balik ke rumah sakit. Yang harus dibawa, bawa. Saya nggak ke rumah sakit Islam, saya ke mitra keluarga. Karena penyakit saya jantung. Di sana ada dokter, namanya Dokter Isman, Profesor Dokter Isman, Ketua Dokter Jantung se-Asia. Orang Bekasi, rumahnya di Grand Wisata. Dia ada di mitra keluarga. Setelah dicek, saya ada 6 penyumbatan pernapasan di atas 90%. Nggak bisa pasang ring Buya, Buya harus dibebas. Ya Allah, saya dengar bebas kan 50-50 kalau bebas. Saya udah terbayang aja Kiai Haji Munzir Tamam, saya udah terbayang Kiai Khotibul Umam. Selesai di bebas di kursi roda terus, saya udah kebayang begitu aja. Udah seminggu di rumah sakit Harapan Kita, saya belum tanda tangan. Saya masih takut. Saat saya sedang ketakutan, Habib Rizik masuk. Jenguk, kata Habib Rizik, Buya ikuti aja arahan dokter, ini rumah sakit terbaik, dokter-dokter ahli di sini ada semua. Habib Rizik keluar, saya tanda tangan, setiap operasi bebas. 4 hari setelah tanda tangan, dibebas saya. Dada saya dibelah, jantung saya dikeluarin segini nih. Itu katup-katupnya tempat keluar hembusan pernapasan, udah nggak jalan, diem aja begini. Kalau normal begini-begini. Ini lengket,
karena udah berjamur katanya. Dikeluarin dulu dari dalam dada saya, dibersihin kayak bersihin radiator mobil. Udah bersih dipasang lagi. Ya Allah, di videoin. Saya kan nggak tahu. Dibius 9 jam. Begitu udah sadar, udah ruang rawat, Dokter Isman kasih tahu, Buya, ini sebetulnya rahasia. Kalau saya begini nih, saya melanggar kode etik kedokteran. Tapi saya sayang sama Buya. Ntar Buya habis lihat saya hapus. Tuh, ya Allah. Ntar kalau udah baik, pantang dulu. Yang ini jangan dimakan. Yang ini jangan dimakan. Yang ini jangan dimakan. Yang ini jangan dimakan. Yang saya doyan semua, saudara. Ya Allah. Dok, pantangnya berapa lama? Ya, 2 tahun dah. Ya Allah, 2 tahun gak boleh makan durian, sate, sop, nasi kembuli, kambing, kagak boleh. Makanya PRW gak nyiapin nasi kembuli buat saya. Buat jamaah aja, alhamdulillah. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas dukungannya. Saya sehat kembali, bisa ceramah. Udah kemana aja saya ceramah, saya ngadu sama dokter. Dok, saya udah ceramah, bagus. Jadi cepat sehat, jangan di rumah mulu. 15 hari baru pulang, saya udah ceramah. Assalamualaikum 3 kali napas, pendek. Sekarang udah ada canda, udah bisa bersuara keras. Tiap subuh saya jalan 3 kilo. Ketemu Habib Najib, lagi beli nasi uduk. Itu kata dokter, tiap hari habis sholat subuh jalan 3 kilo. Alhamdulillah. Kemarin sih saya, yang saya lihat kayaknya di mana bendera kuning dulu. Ya Allah. Sekarang udah nggak ada perasaan tersebut. Berkat doa dari Pondok Bambu, dari Masjid Jami Baitul Tahmid, mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sana jaza. Terima kasih kami haturkan pada guru kita Buya Kiai Haji Munawir Asli yang telah menyampaikan mutiara nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, dan juga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan prestasi yang lebih baik lagi. Untuk kesempurnaan majelis ini ditutup dengan doa, dimohon dengan hormat pada guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil